kompos limbah organik, nanti itu akan terurai, jadi itu akan menjadi nutrisi atau unsur hara komplit ya. Kembali lagi di channel Rumah Kebun Organik bersama saya Julianto Samosir. Sahabat, hari ini saya mau berbagi atau sharing bagaimana cara membuat bedengan tanpa gali ya, atau tidak perlu mencangkul. Jadi kita akan praktek langsung di pekarangan depan rumah saya ini. Saya akan membersihkan dulu. Ini ada tanaman kailan ya, yang sudah tua-tua dan sebagian kemarin sudah saya bersihkan. Jadi ini saya sebenarnya berharap ada benihnya ya, mau ngambil benihnya, tetapi setelah saya cek dari semua pohon yang saya tunggu ya, benihnya itu semuanya di dalam kopong ya. Kopong itu atau tidak ada isinya. Jadi akhirnya saya urungkan niat saya untuk mencari benihnya kembali, atau kita mau buat pembenihan ya. Ini mungkin karena benih yang kita pakai adalah hibrida ya, jadi dia tidak bisa sampai ada benihnya di dalam ya, kosong semua ya. Kemarin ada yang tua-tua itu sudah rontok juga, jadi ini saya akan bersihkan ya. Ini bekas kailannya semuanya saya akan ganti nanti. Jadi pertama saya akan rapikan dulu ini semua. Di sini juga ada tumbuh bunga telang ya, di antara pohon kailannya itu tumbuh bunga telang ya. Ini saya harus pindah jadi ke tempat yang ada rambatannya, karena ini akan mengganggu tanaman yang lain. Jadi kailan itu kalau kita biarkan tumbuh besar itu bisa sampai segini ya batangnya ya. Ini semua akan saya cabut ini sebesar ini semua kailannya, hanya dari ya pupuk organik yang kita buat saja ya, tidak ada kimia sama sekali. Ini ada juga yang sudah tumbuh tunas-tunas yang baru, tetapi ini saya mau ganti tanaman yang lain ya, sayur yang lain, karena sudah mulai bosen ya. Semua akan kita ganti. Yang kita gunakan di layer paling bawah ini adalah daun-daunan segar, bisa dari gulma atau rumput-rumput kita membersihkan pekarangan kita. Bisa juga menggunakan batang pisang, jadi tidak harus menggunakan kailan ya. Tadi kebetulan saya pas mau membersihkan saja karena sudah habis masa panennya, dan saya tunggu bibitnya atau benihnya juga ternyata tidak ada ya, kopong dia. Jadi itu kenapa saya rapikan, mau saya ganti. Dan selanjutnya adalah kita bisa menambahkan kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam kalau ada ya. Salah satunya boleh ya. Jadi layer berikutnya saya akan taburkan juga kompos. Kompos ini nanti tujuannya adalah selain jadi unsur hara atau sumber nutrisi untuk tanaman, ini juga sebagai mikroba-mikrobanya, ini mikroorganisme yang ada di dalam ini membantu menghancurkan. Walaupun di tanah itu sudah banyak ya, tetapi akan disupport lagi oleh ini, karena di dalamnya ini kan ada banyak, ada cacing, ada banyak ini ya. Ini yang akan saya taburkan di lapisan atasnya. Selanjutnya saya juga akan berikan di layer bagian atasnya lagi. Ini adalah pupuk kandang ya, dari kotoran sapi ya, yang saya ambil di kandang. Jadi saya akan taburkan juga di bagian atasnya.
Proses terakhir adalah kita tutup semua ya. Jadi layer paling atas atau bagian paling atas itu adalah tanah ya. Jadi kita akan tutup ini semuanya dengan tanah ya. Tadi limbah-limbah organik yang kita taruh atau daun-daunan kering dan daun-daunan basah itu tertutup semua oleh tanah ya. Jadi supaya terlihat lebih rapi dan nanti proses penguraiannya juga bisa lebih cepat. Nah ini karena mau musim hujan ya, ada salah satu tips ya supaya nanti tanaman tidak beresiko busuk akar ya atau busuk batang karena kelembapan tanah. Kalau intensitas hujannya terlalu tinggi, jadi kita harus buat parit di sini ya, di pinggir bedengannya. Jadi ini saya buat parit sederhana karena saya nggak punya raised bed atau saya tidak menggunakan raised bed yang dari papan atau batu atau apa ya. Jadi ini langsung saja biasa yang bedengan biasa seperti di sawah itu. Nanti kita akan buatkan parit kecil di sini ya. Jadi sahabat sudah selesai ya bedengannya tanpa gali atau nodik. Kita juga bisa memanfaatkan limbah-limbah organik, sampah-sampah organik, sisa-sisa rumput-rumput, batang tanaman yang sudah habis masa panen dan lain sebagainya untuk layer paling bawah ya. Setelah itu kita taburkan lagi kompos dan juga pupuk kandang dan tanah di bagian atasnya. Saya juga membuatkan ini, jadi saya kasih simulasinya. Ini sebagai irigasi ya, atau tempat resapan nanti untuk air, karena ini udah memasuk musim hujan. Jadi kalau hujan turun itu ada parit untuk menampung atau sebagai resapan untuk airnya, sehingga tanaman kelembapan tanahnya tidak terlalu basah ya. Nanti biasanya kalau terlalu lembab ya, intensitas hujan tinggi, tanah pH-nya biasanya akan turun ya. Nah ini dia fungsinya ini tadi, sederhana sekali ya. Ini bisa kita terapkan baik yang kita tinggal di kota yang tidak punya tanah. Memang PR-nya adalah nanti harus membeli tanah ya kalau itu yang di kota. Kalau yang di daerah mungkin yang membuat di rumah supaya nggak menggali ya, kita bisa siapkan tanah sama limbah-limbah organik tadi sebagai bahan-bahannya. Pada fase ini nanti kita tanam itu, biasanya saya di kebun ini tidak perlu pemupukan yang begitu sering ya. Tidak perlu pemupukan yang begitu sering, artinya kompos limbah organik nanti itu akan terurai. Jadi itu akan menjadi nutrisi atau unsur hara komplit ya, komplit yang diperlukan tanaman ya. Jadi tadi ada yang kita berikan di dalamnya itu campurannya itu. Biasanya saya tidak perlu lagi melakukan pemupukan ya. Nanti tinggal pengendalian hamanya saja yang disemprotkan. Jadi demikian video saya hari ini, sharing saya hari ini, cara membuat bedengan ya tanpa gali atau nodik. Mudah-mudahan menginspirasi kita dimanapun berada. Dan jangan lupa untuk menanam, kita rawat, panen, nikmati, dan bahagia. Saya Julianto Samosir, sampai ketemu di video-video inspirasi berikutnya. Bye-bye.